Nabel Flores Salazar, Februari 2016. Seorang jurnalis kriminal yang meliput hubungan kartel dan aparat diculik dari rumahnya oleh pria bersenjata yang menyamar sebagai petugas. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di pinggir jalan. Spirits of the Veil, we call upon you. We invoke the ancient power. Break the chains of this world. The veil parts, the darkness rises. Kalau negara kehilangan kendali, siapa sebenarnya yang berkuasa? Bukan teori konspirasi, bukan film, ini fakta. Dan sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai diusut. Yang lebih mengganggu, banyak kejadian ini terjadi terang-terangan seolah pelakunya tidak takut siapapun. San Fernando Massacre, peristiwa yang dikenal sebagai San Fernando Massacre, terjadi pada Agustus 2010 di sebuah peternakan terpencil dekat kota San Fernando, negara bagian Tamaulipas, Meksiko. Wilayah ini saat itu berada di bawah kendali kartel Los Zetas, salah satu kelompok kriminal paling brutal dalam konflik narkoba Meksiko. Korban pembantaian ini berjumlah 72 orang, terdiri dari pria dan perempuan yang berasal dari berbagai negara di Amerika Tengah dan Selatan, termasuk Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil, dan Ekuador. Mereka adalah imigran ilegal yang sedang menempuh jalur darat menuju Amerika Serikat. Sebagian besar tidak saling mengenal, satu-satunya kesamaan mereka cuma satu, ingin hidup lebih baik. Menurut hasil penyelidikan, para korban diculik saat perjalanan lalu dibawa ke lokasi terpencil tersebut. Di sana mereka dikumpulkan dan diinterogasi. Kartel memaksa mereka bergabung menjadi bagian jaringan kriminal. Ketika sebagian besar menolak, mereka ditembak dari jarak dekat tanpa negosiasi, tanpa pilihan. Yang bikin merinding, pembantaian ini tidak langsung terungkap. Kasusnya terbuka setelah satu korban berhasil selamat. Ia pura-pura mati di antara puluhan jenazah, lalu kabur dan melapor ke aparat. Dari kesaksiannya, militer menemukan lokasi pembunuhan dan skala kejahatannya yang sebenarnya. San Fernando bukan akhir. Setahun kemudian, aparat menemukan kuburan massal lain di area yang sama, berisi ratusan jenazah tambahan. Ini memperkuat dugaan bahwa penculikan dan pembunuhan sistematis sudah berlangsung lama tanpa terdeteksi. Kasus selanjutnya, gengs, Uruapan Bridge Massacre. Peristiwa ini terjadi pada Agustus 2019 di kota Uruapan, negara bagian Michoacán, salah satu zona konflik kartel paling panas di Meksiko. Kasus ini muncul ketika warga menemukan 19 jenazah tersebar di beberapa titik kota. 4 diantaranya tergantung di jembatan jalan raya, sisanya ditemukan di dalam kendaraan dan area publik lain. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini pesan. Di salah satu lokasi ditemukan tulisan ancaman yang secara terang-terangan mengklaim tanggung jawab dan menargetkan kelompok rival. Korban diduga anggota kartel, meski identifikasi awal belum sepenuhnya pasti. Yang jelas, cara menempatkan jenazah bukan kebetulan. Ini dirancang agar dilihat publik. Jembatan dipilih karena ramai, waktu dipilih agar cepat viral. Ini bukan sekedar kekerasan, ini psikologis teror. Pihak berwenang menyebut ini sebagai bukti bahwa konflik kartel sudah masuk fase terbuka. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, kekerasan dilakukan di ruang publik sengaja untuk menciptakan efek takut massal. Setelah kejadian, pemerintah federal mengirim pasukan tambahan, sekolah ditutup, aktivitas dibatasi, tak seperti banyak kasus lain. Semua itu terjadi setelah korban berjatuhan.
Selanjutnya, penculikan dan pembunuhan mahasiswa Ayotzinapa terjadi September 2014 di Iguala, negara bagian Guerrero. Ini salah satu kasus yang paling kontroversial dalam sejarah modern Meksiko karena melibatkan mahasiswa, kartel, dan aparat negaranya sendiri. Waduh. Korban adalah 43 mahasiswa dari Sekolah Normal Rural Ayotzinapa, tempat pendidikan calon guru dari kalangan ekonomi rendah. Malam itu mereka hendak menuju demonstrasi di Mexico City. Saat melintas, bus mereka dihentikan polisi lokal lalu ditembaki. Beberapa tewas di tempat, puluhan lainnya ditangkap secara paksa, dan disinilah ceritanya semakin gelap. Penyelidikan mengungkapkan bahwa polisi tidak bertindak sendiri, mereka bekerja sama dengan kartel lokal Guerrero Unidos. Versi resmi awal menyebut para mahasiswa diserahkan ke kartel, dibunuh lalu dibakar di tempat pembuangan sampah. Masalahnya, versi ini penuh lubang. Tim forensik independen menemukan banyak kejanggalan, bukti tidak konsisten, sebagian besar jasad tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Nasib 43 mahasiswa itu masih jadi tanda tanya. Kasus ini memicu protes besar-besaran, baik di Meksiko maupun internasional. Banyak yang percaya ini bukan sekedar kegagalan hukum, tapi bukti keterlibatan negara dalam kejahatan terorganisir. Dan yang paling mengganggu, sampai sekarang kebenarannya belum pernah benar-benar terungkap. Kasus selanjutnya, Veracruz Boca del Rio Massacre, terjadi September 2011 di kawasan perkotaan yang ramai di Veracruz. Sebanyak 35 jenazah ditemukan di bawah jembatan layang, sebagian di dalam kendaraan, sebagian dibiarkan terbuka di jalan. Lokasinya bukan tempat tersembunyi, tapi pusat aktivitas kota. Korban diduga bagian dari konflik antara Los Zetas dan Sinaloa Cartel. Tapi yang mencolok bukan cuma jumlah korban, melainkan pesan yang ingin disampaikan. Mayat-mayat itu sengaja ditaruh di tempat publik. Waktu penemuan pun saat jam sibuk. Ini bukan sekedar pembunuhan, ini demonstrasi kekuasaan. Panik menyebar cepat, pemerintah langsung mengerahkan militer, tapi lagi-lagi respon datang setelah kejadian. Kasus selanjutnya, Cadereyta Jimenez Massacre, Mei 2012. Negara bagian Nuevo Leon, sebanyak 49 jenazah ditemukan di pinggir jalan raya federal tanpa kepala, dideretkan rapih di area terbuka. Metode mutilasi yang seragam menunjukkan ini bukan aksi spontan, ini operasi terorganisir dengan pesan yang jelas. Intimidasi total. Korban diduga anggota kartel rival, tapi identifikasi sulit dilakukan karena kondisi tubuh. Pemerintah mengirim pasukan tambahan, tapi seperti pola yang berulang, penangkapan pelaku berjalan lambat. Banyak pertanyaan tetap menggantung. Selanjutnya, gengs. San Fernando Mas Grapes, April 2011, masih di wilayah yang sama dengan kasus 72 imigran. Kali ini aparat menemukan 193 jenazah di bagian kuburan massal. Mayoritas adalah penumpang bus yang diculik di jalan raya. Korban dipisahkan, dibawa ke lokasi terpencil, lalu dipaksa bertarung satu sama lain atau dieksekusi. Ini bukan kejadian satu kali, ini sistem. Artinya selama berbulan-bulan bahkan mungkin bertahun-tahun orang hilang tanpa jejak. Kasus selanjutnya, Matamoros Cult Killing, tahun 1989. Kasus ini beda, lebih gelap, dipimpin oleh Adolfo de Jesus Costanzo, seorang pemimpin kultus yang percaya pengorbanan manusia bisa memberi perlindungan supranatural. Spirits of the Veil, we call upon you. We invoke the ancient power. Break the chains of this world. The veil parts, the darkness rises. Untuk operasi kartel, korban termasuk Mark Killory, mahasiswa asal Amerika Serikat yang diculik saat liburan. Ia disiksa dan dibunuh sebagian bagian dari ritual. Di lokasi ditemukan sisa jasad manusia dan alat ritual. Ini bukan sekedar kejahatan, ini campuran kartel dan kepercayaan ekstrim.
Monterey Casino Royal Attack, Agustus 2011. Sekelompok pria bersenjata masuk ke kasino, menyiram bahan bakar lalu membakar gedung. Pintu keluar diblokir, hasilnya 52 orang tewas. Mayoritas warga sipil biasa. Motifnya pemerasan. Pemilik kasino menolak membayar uang perlindungan. Ini jadi titik balik karena untuk pertama kalinya serangan besar-besaran secara terang-terangan menargetkan warga sipil tanpa hubungan dengan kartel. Kisah selanjutnya, Annabel Flores Salazar, Februari 2016. Seorang jurnalis kriminal yang meliput hubungan kartel dan aparat diculik dari rumahnya oleh pria bersenjata yang menyamar sebagai petugas. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di pinggir jalan, dibuang begitu saja. Kasus ini mempertegas satu hal. Di beberapa wilayah mengatakan kebenaran bisa jadi hukuman mati. Semua kasus ini punya pola yang sama. Kekerasan ekstrim, pesan terbuka, dan kebenaran yang seringkali setengah tersembunyi. Pertanyaannya sekarang bukan cuman apa yang terjadi, tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali.